Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Ayub pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, luar biasa memang penderitaan Ayub. Harta benda ludes, anak-anak binasa, sekujur tubuhnya terkena penyakit yang menjijikkan. Lebih menyedihkan lagi, istri tercinta pun menolak dia. Dalam kondisi demikian, adakah alasan bagi kita untuk bertahan dalam kesetiaan kepada Allah? Kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, ini suatu pertanyaan sikap hidup yang sungguh luar biasa. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah milik Allah, ia juga percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah. Berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun yang terjadi terhadap tubuh Ayub, termasuk penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Sikap Ayub mengokohkan pernyataan Allah bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan tangguh imannya. Sikap seperti Ayub inilah yang harus kita teladani, karena kita masih seringkali menyimpan sesuatu yang milik pribadi kita, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun
termasuk Allah. Tanpa kita sadari, sikap inilah yang membuat kita menderita. Harus kita ingat bahwa keterikatan kita kepada hal apapun, termasuk harta benda, yang melebihi ikatan kita kepada Allah, tidak pernah membawa kedamaian. Sebaliknya, hal tersebut hanya akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang terus menggerogoti hidup kita. Jika hal ini terus terpelihara, maka hilanglah segala kedamaian yang seharusnya dimiliki anak-anak Allah. Akuilah bahwa Allah berhak sepenuhnya atas hidup kita. Kita akan merasakan damai sejahtera dan senantiasa mengucap syukur untuk segala berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah karena perkenanan Tuhan. Ajarkan kami untuk meneladani sikap Ayub yang sungguh-sungguh bersandar dan percaya kepadamu. Bapa, pagi ini hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan berkati mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan ekonomi, relasi, pendidikan, maupun apapun itu, Tuhan yang akan memberkati dan menolong mereka menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdaulatlah atas kehidupan kami. Biarlah hidup kami menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.